Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Virgil Elizabeth Vono, biasa dipanggil Verlin dari program studi pendidikan musik semester 3. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran. Jadi langsung saja, pengertian dari strategi pembelajaran itu merupakan suatu cara atau langkah yang harus ditempuh oleh setiap siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di dalam strategi pembelajaran itu terdapat beberapa variabel yang diklarifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada strategi pengorganisasian, yang kedua ada strategi penyampaian, dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Dari setiap variabel tersebut dapat diklarifikasikan menjadi yang pertama, strategi pengorganisasian itu merupakan cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Dan yang kedua, strategi penyampaian. Jadi strategi penyampaian itu merupakan cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan dari siswa tersebut. Yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Jadi strategi pengelolaan itu merupakan pola atau siasat yang menggambarkan langkah yang digunakan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sehingga kelas tetap konduktif agar siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita masuk pada materi yang kedua, yakni istilah dan dalam strategi pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, istilah dalam strategi pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Jadi dalam pendekatan pembelajaran itu diartikan sebagai cara pandang kita terhadap proses pembelajaran yang mengacu pada pandangan kita tentang suatu yang bersifat umum. Pendekatan dalam pembelajaran dibagi menjadi 2, yakni pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua adalah pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada guru. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Jadi dalam metode pembelajaran itu, dalam arti sempit merupakan strategi pembelajaran sama dengan metode pembelajaran, yaitu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Metode adalah segala upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai secara optimal. Dan yang ketiga adalah teknik pembelajaran. Jadi dalam teknik pembelajaran itu dapat diartikan sebagai cara khas yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam rangka mengimplementasikan metode pembelajaran. Misalnya, menggabungkan metode ceramah dengan metode diskusi dalam pembelajaran, atau mungkin mengkombinasikan metode belajar inquiry dengan metode tanya jawab. Jadi selanjutnya kita masuk pada tahapan pembelajaran. Jadi tahapan pembelajaran itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tahapan perencanaan. Jadi tahapan perencanaan itu para guru yang tergabung dalam lesson study berkolaborasi untuk menyusun RPP yang mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, seperti tentang kompetensi dasar, cara membelajarkan siswa, mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar, dan sehingga dapat diketahui berbagai kondisi nyata yang akan digunakan untuk kepentingan pembelajaran.
Selanjutnya, secara bersama-sama pula dicarikan solusi untuk memecahkan segala permasalahan yang telah ditemukan. Kesimpulan dari isi analisis kebutuhan dan permasalahan menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam menyusun RPP, sehingga RPP menjadi sebuah perencanaan yang benar-benar sangat matang, yang di dalamnya sanggup mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, baik pada tahapan awal, tahapan inti, sampai dengan pada tahapan akhir pembelajaran. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Jadi pada tahapan yang kedua ini atau tahapan pelaksanaan itu terdapat dua kegiatan utama, yaitu yang pertama kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru yang disepakati atau atas permintaan sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun bersama. Yang kedua, kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas studi lesson yang lainnya, atau kepala sekolah, pengawas sekolah, atau undangan lainnya yang bertindak sebagai pengamat atau observasi. Dan yang ketiga adalah tahapan refleksi. Jadi tahapan yang ketiga itu merupakan tahapan yang sangat penting karena upaya perbaikan proses pembelajaran selanjutnya akan bertanggung dari ketajaman analisis para peserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta lesson studi yang dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lainnya yang ditunjuk. Jadi diskusi dimulai dari penyampaian kesan-kesan guru yang telah mempraktikkan pembelajaran dengan menyampaikan komentar atau kesan umum maupun kesan yang khusus atas proses pembelajaran yang telah dilakukan, misalnya mengenai kesulitan dan permasalahan yang disarankan dalam menjalankan RPP yang telah disusun. Dan yang keempat itu merupakan tahapan tindak lanjut. Jadi dari hasil refleksi yang telah diperoleh, sejumlah pengetahuan baru atau keputusan-keputusan penting guna perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran baik pada tahapan individual maupun manajerial. Jadi pada tataran individual, berbagai temuan dan masukan berharga yang disampaikan pada saat diskusi dan tahapan refleksi itu tentunya menjadi model bagi para guru, baik yang bertindak sebagai pengajar maupun observer, untuk mengembangkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Jadi sekian materi strategi pembelajaran yang saya bawakan. Terima kasih.